Azab penjual sate yang curang. Di sebuah desa kecil bernama Sumber Rahayu, hiduplah seorang penjual sate bernama Darman. Awalnya Darman dikenal sebagai pedagang yang jujur dan rajin. Setiap sore ia berdiri di depan gerobaknya, memanggang sate dengan senyum ramah kepada pelanggan. Namun, seiring waktu keinginannya untuk memperoleh keuntungan lebih besar mulai menguasai hatinya. Darman mulai mencampur daging satenya dengan daging busuk dan menambahkan bumbu berlebihan untuk menutupi bau tak sedapnya. Tak hanya itu, ia juga sengaja mengurangi porsi sate, tetapi tetap memasang harga tinggi. Setelah meraup keuntungan besar, Darman berubah menjadi kaya raya. Ia membeli rumah mewah di pinggir desa dan sering memamerkan kekayaannya. Namun sifatnya pun berubah menjadi sombong dan angkuh. Ia tidak lagi menanggapi dengan ramah pelanggan yang datang, bahkan sering menghina mereka. "Orang miskin sepertimu tidak pantas makan sate di tempatku. Pergi sana," bentaknya kepada seorang ibu tua yang mencoba membeli sate dengan uang recehan. Banyak warga yang merasa kecewa dengan sikap Darman, terutama karena ia menolak membantu orang-orang yang kesulitan. Suatu hari seorang pemuda bernama Riko datang memohon bantuan kepadanya. "Pak Darman, saya butuh sedikit bantuan. Ibu saya sakit dan kami tidak punya uang untuk membeli obat. Bisa tolong kami?" pinta Riko dengan mata penuh harapan. Darman tertawa sinis. "Itu bukan urusanku. Aku kerja keras untuk mendapatkan uang ini. Kenapa harus kuberikan kepada orang malas seperti kamu? Pergi dari sini." Riko pergi dengan hati hancur. Sementara itu, Darman semakin larut dalam kesombongannya. Ia sering mengolok-olok orang miskin dan tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain. Suatu hari seorang pembeli bernama Pak Sarto merasakan keanehan pada daging dan rasa sate yang ia makan di warung sate Pak Darman. Lalu dia bertanya, "Pak Darman, kenapa sate saya ini beda rasanya dari biasanya?" tanya seorang pelanggan, Pak Sarto, sambil mengernyitkan dahi. Darman terkekeh. Mungkin lidahmu sedang aneh, Pak Sarto. Saya pakai resep yang sama kok," katanya meyakinkan. Penduduk desa mulai merasakan keanehan. Banyak pelanggan yang merasa mual dan sakit perut setelah makan sate Darman. Tetapi mereka tidak menyadari penyebabnya. Darman sendiri tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan semakin tamak. Ia mulai menggunakan daging tikus dan kucing untuk menghemat biaya, lalu menjualnya sebagai sate ayam atau kambing. Beberapa orang curiga, tetapi tidak ada bukti yang bisa menjerat Darman. Namun kecurigaan warga semakin kuat ketika seorang anak kecil, Rudi, menemukan sesuatu yang mencurigakan di sekitar dapur rumah Darman. Saat sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya, Rudi tanpa sengaja menjatuhkan bola ke dalam pekarangan belakang rumah Darman. Ketika ia mencoba mengambilnya, ia melihat kantong plastik hitam yang mencurigakan di samping tempat sampah. Dengan penasaran, Rudi membuka kantong tersebut dan langsung berteriak ketakutan. Di dalamnya terdapat potongan-potongan daging yang tampak tidak wajar, serta beberapa ekor tikus yang telah mati. Bau busuk menyengat dari dalam kantong itu. Rudi segera berlari ke rumahnya dan menceritakan apa yang ia lihat kepada ayahnya, Pak Sarto. Mendengar cerita anaknya, Pak Sarto memanggil beberapa warga lain untuk memeriksa dapur rumah Darman. Mereka beramai-ramai mendobrak pintu belakang rumah Darman yang tidak terkunci dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Di dalam dapur, mereka melihat meja yang penuh dengan potongan daging tak dikenal. Ada juga bulu-bulu binatang yang tercecer di lantai, serta tulang-tulang kecil yang mencurigakan di sudut ruangan. Tak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa kantong plastik berisi daging yang belum diolah, dan setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan bahwa itu adalah daging tikus dan kucing. "Astaga, jadi selama ini sate yang kita makan adalah..." seru seorang warga dengan wajah pucat. "Dasar manusia keji, dia menipu kita semua," teriak warga lainnya dengan marah. Mereka segera mencari Darman, tetapi pria itu tidak ada di rumahnya. Keesokan harinya, warga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Dengan bukti yang mereka temukan, akhirnya rahasia kotor Darman terbongkar. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau membeli dagangannya, dan reputasinya hancur seketika. Suatu malam, setelah menutup warungnya, Darman merasa tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Ia duduk di depan rumahnya sambil menghitung keuntungan hari itu dengan senyum lebar.
Namun tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lampu minyak di rumahnya berkedip-kedip. Dalam sekejap, suasana menjadi sunyi, mencekam. Darman mendengar suara bisikan yang samar, "Daging yang kau jual, mereka tidak beristirahat dengan tenang." Suara itu terdengar menyeramkan dan bergema di telinganya. Darman menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini pasti hanya lelah, aku terlalu banyak bekerja. Namun ketika ia beranjak ke tempat tidurnya, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Mata merah menyala menatapnya tajam. "Darman, kau telah menipu banyak orang. Kau harus membayar perbuatanmu." Sosok itu berbicara dengan suara parau dan menyeramkan. Darman terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Siapa kau? Pergi dari sini!" Teriaknya ketakutan. Bayangan itu hanya menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, tubuh Darman terasa panas, tangannya gemetar, dan keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya lemas. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan warung sate Darman terbakar habis. Darman sendiri ditemukan tergeletak di dalam rumahnya dengan tubuh penuh luka bakar, meskipun tidak ada tanda-tanda api yang menyentuhnya. Ia mengerang kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab luka-luka itu. Apa yang terjadi pada Darman? Kenapa tubuhnya bisa terbakar tanpa ada api? Bisik seorang warga. Sejak kejadian itu, desa Sumber Rahayu gempar. Beberapa warga mengatakan mereka sering melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di bekas warung sate Darman. Konon, itu adalah arwah-arwah hewan yang dijadikan korban oleh Darman untuk memperoleh keuntungan. Darman akhirnya jatuh miskin, tak ada lagi yang mau membeli dagangannya. Ia hidup dalam penderitaan, tubuhnya semakin kurus dan lemah, sering mengigau di malam hari seolah berbicara dengan makhluk tak kasat mata. "Ampuni aku tidak tahu kalau ini akan terjadi." Rintihnya dalam tidur yang gelisah, namun semuanya sudah terlambat. Hingga suatu hari, ia ditemukan tak bernyawa dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kisah Darman menjadi peringatan bagi para pedagang lainnya. Kejujuran adalah kunci utama dalam berdagang. Barang siapa yang berlaku curang, cepat atau lambat akan menerima balasan setimpal. Azab tidak hanya datang dari manusia, tetapi juga dari alam dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Demikian kisah akhir dari cerita ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Subscribe itu gratis, namun sangat penting bagi Mimin agar bisa membuat cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa!